Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan membahas materi mengenai perkembangan fisik dan kognitif masa dewasa akhir yang beranggotakan Catherine Yolanda, Dian Pratiwi, Dia Bernika Ifada, Nabila Deva Oktaviana Syarif, RM Ramadan, dan Jualing Krishna. Selanjutnya kami akan membacakan materi. Enjoy this video. Pengertian dewasa akhir. Menurut Erikson, tahap dewasa akhir memasuki tahap integrity versus despair, yaitu kemampuan perkembangan lansia mengatasi krisis psikososialnya. Banyak stereotip positif dan negatif yang mampu mempengaruhi kepribadian lansia. Integritas ego penting dalam menghadapi kehidupan dengan puas dan bahagia. Hal ini berdampak pada hubungan sosial dan produktivitasnya yang puas. Lawannya adalah despair, yaitu rasa takut mati dan hidup terlalu singkat, rasa kekecewaan. Beberapa cara hadapi krisis di mana lansia adalah tetap produktif dalam peran sosial, gaya hidup sehat, dan kesehatan fisik. Menurut J.W. Sentrock, ada dua pandangan tentang definisi orang lanjut usia atau lansia, yaitu menurut pandangan orang Barat dan orang Indonesia. Pandangan orang Barat yang tergolong orang lanjut usia atau lansia adalah orang yang sudah berumur 65 tahun ke atas, di mana usia ini akan membedakan seseorang masih dewasa atau sudah lanjut. Sedangkan pandangan orang Indonesia, lansia adalah orang yang berumur lebih dari 60 tahun, karena pada umumnya di Indonesia dipakai sebagai usia maksimal kerja dan mulai tampaknya ciri-ciri ketuaan. Menurut Harlock, tahap terakhir dalam perkembangan ini dibagi menjadi usia lanjut dini yang berkisar antara usia 6-70 tahun dan usia lanjut yang dimulai pada usia 70 tahun hingga akhir kehidupan seseorang. Orang tua muda atau usia tua, usia 65 hingga 74 tahun, dan orang tua atau usia tua akhir 75 tahun atau lebih, dan orang tua lanjut 85 tahun atau lebih. Dari orang-orang dewasa lanjut yang lebih muda. Penggolongan lansia menurut Debcast dikutip dari Aziz 1994 menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok lansia dini 55-64 tahun menurut kelompok yang baru memasuki lansia. Yang kedua, kelompok lansia 65 tahun ke atas. Dan yang terakhir ketiga, kelompok lansia yang resiko tinggi, yaitu lansia yang berumur lebih dari 70 tahun. Ciri-ciri dewasa akhir. 1. Adanya periode penurunan atau kemunduran yang disebabkan oleh faktor fisik dan psikologis. Yang kedua, perbedaan individu dalam efek penuaan. Ada yang menganggap periode ini sebagai waktunya untuk bersantai, dan ada pula yang menganggap sebagai hukuman. Yang ketiga, adanya stereotip-stereotip mengenai usia lanjut yang menggambarkan masa tua tidaklah menyenangkan. Yang keempat, sikap sosial terhadap usia lanjut. Kebanyakan masyarakat menganggap orang yang berusia lanjut tidak begitu dibutuhkan karena energinya sudah melemah, tetapi ada juga masyarakat yang masih menghormati orang yang berusia lanjut. Yang kelima, mempunyai status kelompok minoritas. Adanya sikap sosial yang negatif tentang usia lanjut. Yang keenam, adanya perubahan peran karena tidak dapat bersaing lagi dengan kelompok yang lebih muda. Yang ketujuh, penyusian diri yang buruk timbul karena adanya konsep diri yang negatif yang disebabkan oleh sikap sosial yang negatif. Yang kedelapan, adanya keinginan untuk menjadi mudah kembali, mencari segala cara untuk memperlambat penuaan. Adapun tugas-tugas perkembangan dewasa akhir, yang pertama, menciptakan kepuasan dalam keluarga sebagai tempat tinggal di hari tua. Yang kedua, menyesuaikan hidup dan penghasilan sebagai pensiunan. Yang ketiga, membina kehidupan rutin yang menyenangkan. Yang keempat, saling merawat sebagai suami istri. Yang kelima, mampu menghadapi kehilangan atau kematian pasangan dengan sikap yang positif, atau menjadi janda atau duda. Yang keenam, melakukan hubungan dengan anak-anak dan cucu-cucu. Yang ketujuh, menemukan arti hidup dengan nilai moral yang tinggi.
Adapun perkembangan kognitif dewasa akhir, kecerdasan dan kemampuan memproses. Kecepatan memproses informasi mengalami penurunan pada masa dewasa akhir. Ada beberapa bukti bahwa orang-orang dewasa lanjut kurang mampu mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan dalam ingatannya. Meskipun kecepatan tersebut perlahan-lahan menurun, namun terdapat variasi individual dalam kecakapan ini, dan ketika penurunan itu terjadi, hal ini tidak secara jelas menunjukkan pengaruhnya terhadap kehidupan kita dalam beberapa segi substansial. Pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan adalah 3 komponen yang paling berpengaruh dalam fungsi kognitif. Dari orang-orang dewasa lanjut, pada saat ini mereka telah memperoleh pendidikan yang lebih baik. Pendidikan memiliki korelasi positif dengan skor-skor pada tes-tes inteligensi. Orang-orang dewasa lanjut mungkin melanjutkan pendidikan untuk sejumlah alasan. Pengalaman kerja menekankan pada orientasi kognitif. Peningkatan penekanan pada proses informasi dalam pekerjaannya mungkin mempertinggi kecakapan intelektual individu. Sedangkan kesehatan orang buruk berkait dengan tes-tes kognitif di antara orang-orang dewasa usia lanjut. Yang harus diperhatikan dalam aktiviti berolahraga pada dewasa lanjut ini adalah pemilihan jenis olahraga yang akan dijalani dan harus disesuaikan dengan usia subjek dalam arti kondisi fisik individu. Oleh sebab itu, aktiviti berolahraga dianjurkan untuk selalu berkonsultasi dengan tenaga medis yang kompeten dalam masalah ini. Selanjutnya yaitu perkembangan fisik dewasa akhir. Perkembangan fisik merupakan menurunnya dan memburuknya fungsi dan keadaan fisik pada lansia. Perubahan fisik ini perubahan yang kita lihat dan kita rasakan. Beberapa perubahan fisik organ yang semakin menurun dalam masa dewasa seperti menurunnya beberapa sistem saraf, yaitu yang pertama, daya ingat atau memori. Yang kedua, indera penglihatan atau mata. Yang ketiga, indera pendengaran atau telinga. Yang keempat, indera peraba. Yang kelima, daerah bagian kepala. Yang keenam, tubuh. Yang ketujuh, daerah persendian. Yang kedelapan, perubahan pada kesehatan. Perkembangan fisik di masa dewasa akhir yaitu yang pertama, otak menjadi tua. Kedua, sistem kekebalan. Ketiga, penampilan fisik dan pergerakan. Yang keempat, perkembangan sensoris. Yang kelima, sistem peredaran darah dan paru-paru. Yang keenam, seksualitas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan gangguan pada dewasa akhir. Yang pertama, penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson adalah gangguan pergerakan akibat kerusakan sel otak sehingga menjelaskan penghasilan bahan biokimia dopamin yang bertanggung jawab dalam proses koordinasi pergerakan anggota badan, dengan gejala berupa adanya tremor pada saat beristirahat, kesulitan untuk memulai pergerakan, dan kekakuan otot. Kemudian yang kedua, Alzheimer. Alzheimer atau nyanyuk menyebabkan semua fungsi otak, terutama daya ingatan seseorang. Dan yang terakhir, post-power syndrome. Gejala ini umumnya terjadi pada orang-orang yang tadinya mempunyai kekuasaan atau menjabat satu jabatan, namun ketika sudah tidak menjabat lagi, seketika itu terlihat gejala-gejala kejiwaan atau emosi yang kurang stabil. Gejala-gejala itu biasanya bersifat negatif, itulah yang diartikan post-power syndrome. Terima kasih. Itu saja pemaparan kami dari kelompok 3. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.